Kembali lagi kita pada kesempatan kali ini. Kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana caranya menentukan nilai dari setiap kategori variabel penelitian yang kita punya, gitu ya. Jadi kita ingin mengetahui, misalkan, ini saya hapus dulu ini. Nah, kita pengen mengetahui yang ini ya. Kategori tinggi itu nilainya berapa sampai berapa gitu ya. Kemudian sedang itu kategori sedang itu nilainya berapa sampai berapa sehingga masuk kategori sedang. Begitupun rendah gitu ya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas itu. Nah, saya contohkan di sini kita mempunyai jumlah item itu sebanyak 20 item ya, atau 20 pernyataan atau 20 pertanyaan gitu ya. 20 item. Kemudian skor jawaban kita di sini kita menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 5. Misalkan 1 itu sangat tidak setuju sampai dengan 5 sangat setuju gitu ya. Kemudian jumlah kategori yang kita pakai di sini adalah 3, yaitu tinggi, sedang dan rendah. Oke, jumlah kategori yang kita pakai ada tinggi, sedang, dan rendah. Nah, kita ingin menentukan nilai dari setiap kategori ini. Tinggi itu nilainya berapa sampai berapa, range-nya itu ya, gitu. Kemudian sedang itu berapa sampai berapa, gitu ya. Kemudian rendah berapa sampai berapa. Oke, perhitungannya seperti ini. Ketika kita sudah mempunyai jumlah item, kemudian skor jawabannya, ya, yang terendah itu 1, yang tertinggi itu 5. Kita mencari dulu skor terendah dan skor tertingginya berdasarkan skor jawaban tadi ya. Skor jawaban terendah itu berapa? 1, ya kan? 1. Kemudian skor jawaban tertinggi itu 5. Nah, untuk skor jawaban terendah dikalikan dengan jumlah item. Jadi skor jawaban terendah dikali jumlah item. Jadi 1 dikali 20 sama dengan 20. Ini menjadi skor terendah dalam range. Jadi nanti rendah ini pasti skornya itu minimal 20. Oke, skornya minimal 20, pasti. Nah, kemudian untuk skor jawaban tertinggi itu 5 kali 20. 5 ini skor tertinggi, jawaban tertinggi, 20 ini adalah jumlah item, sama dengan 100. Dan itu menjadi skor tertinggi. Oke, setelah kita tahu skor terendah dan skor tertingginya, kemudian, jadi gini, nanti ini skor yang terendah, ini kan di sini range-nya 20. Oke. Kemudian, ini nanti skor tertinggi jadi 100 di sini. Nah, ini kan gini nanti. Coba kita ngisi gini ya. Oke. Kemudian, kita selanjutnya mencari range-nya, yaitu skor tertinggi dikurangi skor terendah dibagi jumlah kategori. Ini rumusnya. Nah, skor tertinggi tadi berapa? 100 ini ya. Kemudian skor terendahnya berapa? 20. Jumlah kategorinya berapa? 3, yang ini ya. Tinggi, sedang, dan rendah. Nah, skor tertingginya dikurangi 20, 100 dikurangi 20 dibagi 3. 100 kurang 20, 80. Kemudian dibagikan 3 sama dengan 26,6. Lalu dibulatkan menjadi 27, gitu ya. Nah, rendah, oleh karena rendah itu nilai minimalnya, range-nya adalah 20, maka kita tuliskan di sini 20. Oke, ini 27 ini adalah sebagai intervalnya. Jadi 20 ini saya tuliskan di sini ya. Jadi nilainya itu rendah. 20 ditambah 27 sama dengan ini dikurang 1 ya. Karena kurang 1 ini kenapa? Karena kita mulai hitungnya dari 20. Gitu ya. Coba kalau teman-teman hitungnya dari ini misalkan 20 tambah 27 ini kan 47. Nah, kalau teman-teman hitungnya dari sini, dari 20, maka itu nanti hasilnya ketemunya bukan 27 lagi, tetapi 28. Makanya kita harus kurang 1, gitu ya. Kurangi 1. 20 tambah 27 dikurangi 1. Nanti kita kan mulai hitungnya dari 20, 21, 22, 23, sampai dengan 46. Ya, sampai dengan 46 itu intervalnya adalah 27. Tetapi kalau kita sampai dengan kita tanpa mengurangi 1, maka ini pasti intervalnya bukan lagi 27 tapi 28, teman-teman gitu. Makanya kita harus kurangi 1.
46 gitu ya. Nah, semua begitu ya. Jadi 20 ditambahkan intervalnya dikurangi 1, itu rumusnya. Oke, jadi 20 ditambah 27 kurangi 1, 46. Maka skor terendahnya itu 20 untuk kategori rendahnya, 20 sampai dengan 46. Kemudian kita mulai lagi dari 47. 47 ditambah 27 dikurangi dengan 1, itu sama dengan 73. Ya, jadi 47 sampai dengan 73 itu intervalnya 27. Sama halnya ini. 20 sampai dengan 46 itu intervalnya 27, teman-teman. Artinya jaraknya. Kalau ini tinggal nanti terakhir kita menyesuaikan saja, teman-teman. Ini kan pasti 26 ya jatuhnya. 27 juga ya kayaknya. Nanti teman-teman bisa hitung sendiri ya. Jadi sisanya itulah yang dipakai sebagai kategori paling tinggi gitu. Jadi misalkan di sini 47 sampai 73 ya, sisanya 74 sampai dengan 100 karena kan skor tertingginya 100. Tidak mungkin kurang dari 100 skor tertingginya ataupun lebih dari 100 begitu. Pasti 100 dan nilai terendahnya itu adalah atau skor terendahnya itu adalah 20. Skor tertingginya adalah 100. Begitu teman-teman. Jadi range inilah yang kemudian kita pakai sebagai skor untuk menentukan kategorinya, nilai kategorinya, skor range-nya untuk kategori tinggi itu berapa dari berapa ke berapa gitu. Jadi 74 ke 100. Kemudian ini berapa? Ini 47 ke 73. Nah, ini 20 ke 46. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi nanti kalau respondennya mendapatkan skor total misalkan dia dapat 57. Ya tinggal kita lihat 57 itu masuk di kategori mana. Oh, dia mempunyai kategori atau dia misalkan pengetahuan gitu ya. Oh, ternyata dia mempunyai pengetahuan yang sedang karena mempunyai nilai 57. Begitu, teman-teman. Jadi, ternyata lagi misalkan dia mendapatkan nilai 70. Oh, ternyata masih di kategori sedang pengetahuannya. Kalau dia dapatkan 85, oh ternyata masuknya di kategori tinggi. Begitu. Jadi, untuk menentukan nilai-nilai kategorinya sehingga kita bisa menentukan responden ini itu masuknya di kategori mana begitu. Jadi ini rumus perhitungannya gitu ya teman-teman. Jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan karena ini adalah pertanyaan mengulang dari beberapa teman terkait dengan cara menentukan nilai kategori variabel. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal yang belum dipahami silakan bisa bertanya melalui kolom komentar. Sekian dan terima kasih.